Ketika orang menghina umat Tuhan, kita sebagai negara kerajaan Allah, mereka berkata, "Where is your God?" Di manakah Allahmu? Jawab dengan jelas, Allahku ada di sorga dan sedang memerintah semua kerajaan di bumi ini. Kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Dan seperti saya katakan, Indonesia merayakannya. Dan banyak negara yang mayoritas Kristen, USA, Kanada, Jerman, Perancis, UK tidak merayakannya. But Indonesia. Karena itu saudaraku, kita percaya kita punya Tuhan yang bukan cuma bangkit, tapi naik ke surga. Dan apa tujuannya? What is the purpose? Lukas 19 menjelaskan. Seorang bangsawan pergi ke negeri yang jauh untuk apa? Dinobatkan. Diberikan coronation. Yaitu menjadi dua hal. Yang pertama, sebagai raja di atas segala raja, sang Bapa menyerahkan segala kuasa di langit di bumi pada sang putra. Kita ingat apa yang dikatakan Kristus sebelum dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dan pada kita semua. Tetapi juga sebagai imam besar agung. He is crowned with many crowns. Imam besar waktu di bumi diberikan yaitu mahkotanya berupa patam dari emas 24 karat. Selalu 24 karat. Ya, murni. Dan kemudian ada tulisan holiness unto the Lord. Yesus bukan cuma holiness unto the Lord. He's the Lord himself. He's the Holy One of Israel. Jangan lupa apa yang kita baru rayakan beberapa hari yang lalu. Dan kami percaya justru ke depan ini kita rayakan Hari Raya Pentakosta. Dia pergi untuk nanti memberikan urapan kepada hamba-hambanya. Dan jangan lupa dia akan kembali. Sebelum dia pergi, dia memberikan satu uang mina pada 10 yaitu hambanya. Hamba loh, bukan warga negara. Warga negaranya menolak dia, tidak mau jadi raja. Kita lihat Israel masih menolak Yesus Kristus sebagai raja, sebagai Mesias. Mesias itu raja yang diurapi. Tapi kita yang adalah bangsa-bangsa lain, kita tahu Yesus raja di atas segala raja dan imam besar agung. Jangan lupa itu. Tetapi bersama dengan itu, kemudian Hari Raya Pentakosta kita akan rayakan nanti tanggal 24 Mei tahun ini. Dan saya mau katakan kepada kalian bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh memerintah. Bukan akan memerintah, tapi sedang memerintah. Terimalah urapannya dan memerintah bersama Sang Raja. Hei eklesia, engkau adalah eklesia daripada Kristus Sang Raja. Kiranya Tuhan memberkati dan kita memperingati dan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Untuk Tuhan Yesus kita. Shalom. Shalom, salam sukacita bagi seluruh jemaat keluarga besar GBI Rock Gria Jogja yang beribadah secara onsite maupun yang beribadah secara online. Ada sukacita sore hari ini, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita karena hari ini adalah ibadah yang begitu luar biasa, begitu spesial. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang dimana dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, Raja segala Raja. Dan dia turunkan rohnya yang kudus bagi kita. Roh Kudus Sang Penolong dan juga Sang Penghibur yang ada di dalam hidup kita. Mari kan beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, mari siapkan hati kita, kita mau sembah dia, kita mau puji dia.
masa lalu Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dan saat ku berharap Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa
kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir Terima kasih ya Bapak, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau pakai ini jadi kemuliaan untuk nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji-Mu ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semua percaya Tuhan kita hebat. Amin. Amin. Percaya Tuhan kita kuat. Amin. Amin. Kita puji betapa hebatnya Dia. Berikan tepuk tangan saudara. Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita. Katakan betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah
Tuhan? Semua wajib gerak ya. Brass section. One, two, three, four. Katakan ajaib kau. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kau Raja, Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kau Raja, Raja mulia. Katakan sekali lagi, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Masih semangat buat Tuhan? Amin. Mau menari buat Tuhan? Amin. Mari kita naikkan syukur kita baginya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau miliki hanya untuk
Silakan untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita sebelum memasuki ke firman. Mari kita datang padanya. Kita katakan bahwa Dia adalah sumber dari hidup kita semua. You be the center of it all. Mari kita nyanyikan bersama. Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, one more time. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do.
center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa, urapilah kami, cengkeramlah kami dengan kasih karunia-Mu, sehingga tidak ada satupun dari antara kami yang ketika menerima firman-Mu, tapi tidak bisa memahaminya. Kami percaya melalui urapan daripada Roh Kudus, maka setiap kali kami menerima firman, kami disanggupkan untuk memahami. Bahkan kami dikuatkan dan diberi keberanian untuk mampu juga melakukannya. Sehingga setiap kami sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Engkau, menjadi bagian daripada kerajaan-Mu, maka biarlah kami ini juga memerintah bersama dengan Engkau. Perlengkapi kami dengan firman Tuhan, sehingga ketika kami menghidupi kehidupan kami, sekalipun itu tidak terlalu mudah, tapi kami menjalani dan menghadapinya dengan kemenangan yang bersama dengan Engkau. Oleh karenanya ya Tuhan, kami serahkan waktu yang berharga ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur setiap yang percaya kepada doa-doa yang sudah kita naikkan. Mari kita katakan bersama, amin. Shalom, shalom. Happy Ascension Day. Ya, kalau beberapa minggu yang lalu saya mengucapkan Happy Passover, sekarang kita ada di kenaikan Tuhan kita ke sorga. Saya cukup percaya diri untuk berkata bahwa banyak dari antara kita yang have no idea about the ascension, ya, terhadap daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya hampir mau turun, tapi hari ini jangan turun, di sini saja, ya. Nah, jemaat sekalian, tahun ini Ascension Day, hari kenaikan Tuhan kita ke sorga, itu mengambil tema coronation, yaitu artinya ya kira-kira cari sendiri sebelum nanti saya katakan, ya. Dan ayat firman Tuhan kita pada tahun ini adalah Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Cukup panjang, kita tidak akan baca ayat yang ini, tapi saya memberikan PR kepada saudara untuk bisa membacanya nanti sebagai saat teduh di malam hari. Amin. Nah, ketika gereja berbicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, seringkali ya yang dipikirkan itu hanyalah seperti kayak Tuhan itu ya, Yesus itu check out dari dunia aja. Pelayanannya udah selesai nih 3,5 tahun. Nah, dia naik ke sorga dan sudah itu aja. Tapi relate-nya ke kehidupan kita nggak terlalu bisa mengambilnya. Apa sih pentingnya ya? Atau kita hanya merasa adalah ini perpindahan geografis dari yang namanya bumi, dunia, kemudian sekarang naik aja ke sorga gitu ya. Jadi kalau perundungan anak-anak itu mungkin bayangan mereka itu seperti ada bye-bye kayak gitu ya. Dulu bersama dengan kita, sekarang dia ke sorga gitu. Ya gak apa-apa deh gitu, toh kan gak ditinggalkan sendiri, itu firman Tuhan ya. Diberikannya Roh Kudus. Tapi kemudian ya ketika Yesus sudah di sorga, apa yang terjadi sih? Ya memang bagian Tuhan ya di sorga. No, enggak hanya sesimpel itu, enggak sedangkal itu ya, bahwa hari daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, hari ini dekat sekali dengan RPC ya. Puji Tuhan, itu menjadi sesuatu yang penting, bukan hanya sekedar selesainya pelayanan Tuhan Yesus ke sorga, tapi ini merupakan daripada coronation day, hari di mana Tuhan itu mengklaim tahtanya. Kepenuhan daripada
Tuhan Yesus, itu dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja. Oke? Penuh. Tidak ada yang itu boleh membawa dan memiliki 3 jabatan ini sekaligus. Kalau nabi ya nabi, imam ya imam. Makanya ketika itu bukan imam tapi memberikan kepada Tuhan sebagai korban bakaran, Tuhan gak berkenan kalau perjanjian lama. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, dia itu adalah seorang raja. Ini yang kadang-kadang sekalipun orang Kristen itu menyanyikannya, kemudian mengatakannya, mengaminkannya, tapi tidak bisa terlalu merelate dan melakukannya. Apa sih raja itu? Karena sekali lagi saya katakan, kita itu ada di negara yang demokratis, ya, bukan yang kerajaan. Jadi agak sulit untuk kita bisa mengaplikasikannya gitu. Sekalipun demikian, ya, bukan hanya karena kita nggak punya raja di dalam kehidupan yang nyata, ini berbicara mengenai spiritualnya. Dan engkau dan aku harus paham bahwa kita ini adalah manusia roh. Amin. Jadi mulai dari hari ini, ketika nanti saudara pulang, jangan sampai enggak mengerti lagi raja kita. Oke? Nah, baik, mari kita buka pada slide yang pertama. Itu dia, ya. Ini ayatnya yang ke-11. Mari saudara baca dulu, 2, 3. Sebelum daripada Yesus itu naik ke sorga, ini ada dicatat oleh Matius, ini dicatat di Lukas, tapi kita mengambilnya yang Lukas. Ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus dia memberikan suatu perumpamaan, contoh kisah. Bagaimana ada seorang bangsawan yang pergi jauh gitu. Kemudian dikatakan oleh Alkitab, murid-muridnya berpikir bahwa kerajaan berarti sudah kelihatan. Sebenarnya artinya apa sih gitu? Artinya adalah bahwa murid-murid Tuhan Yesus berpikir, oh ketika berbicara mengenai raja dan wow luar biasa, rajanya itu adalah guru mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus ya akan melakukan restorasi Israel. Karena beberapa dan masih banyak mereka berpikir tentang masa kejayaan Israel di dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru ketika sekarang mereka hidup, mereka ada di bawah pemerintahan daripada kerajaan Romawi. Jadi mereka berpikir, oh ini berarti wah hebat ini. Nanti akan bisa berubah mungkin seperti itu. Tapi enggak. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan sanggup melakukannya, Tuhan tidak mau melakukannya. Tuhan menginginkan untuk setiap orang percaya, yang percaya kepada Dia, mengerti kedalamannya. Bukan hanya sekedar daripada sekarang kita bisa nih menciptakan satu kerajaan yang gak kalah jayanya. Tidak, ya. Slide yang kedua. Maka ini yang dimaksudkan. Itu dia. Jalan Kristus itu bukan dari kuasa menuju salib, melainkan dari salib menuju kuasa. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu tidak boleh dipotong-potong sebagai satu event yang tidak relate dengan event sebelumnya, kejadian sebelumnya. Sebelumnya apa yang terjadi? Ada Jumat Agung dan Paskah, betul? Ada kematian dan kebangkitan. Kematian tanpa kebangkitan itu semua manusia mengalaminya. Kematian dengan kebangkitan sudah ada beberapa manusia mengalaminya. Ingat, Yesus bukan satu-satunya yang bangkit dari kematian loh. Ya, dari perjanjian lama juga ada. Mungkin kalau kita iseng cari gitu ya, mungkin dengan AI, mungkin dengan engine search lah gitu ya. Ada mungkin yang terbaru di zaman kita juga ada orang yang bangkit dari kematian. Yang kita sebut sebagai mati suri mungkin. Kayak gitu kan. Mati bangkit mungkin ada. Nah, apa perbedaannya?
Yesus yang bangkit dari kematian. Belum sampai kayak gimana-gimana. Tapi kebangkitannya dia adalah kebangkitan yang sudah masuk dalam kematian yang sesungguhnya. Dan ketika dia bangkit, ada perbedaan yang terjadi. Nah, ketika dia sudah bangkit, kalau dia nggak naik ke sorga, ngapain? Mungkin lebih enak loh buat kita orang Kristen sekarang, semisalnya Tuhan Yesus nggak naik ke sorga. Wow, sebagai salah satu agama, kita termasuk agama yang paling keren dong. Ya kan, gitu loh. Sekalipun mungkin kita jauh daripada jarak dengan Yesus yang bangkit itu, kita bisa ikut berbangga. Aku bagian daripada orang itu, aku percayanya kepada dia. Tapi enggak, Yesus naik ke sorga. Naik ke sorga itu enggak mudah. Makanya banyak murid-muridnya, pengikut-pengikutnya menjadi takut dan gentar. Tapi Yesus mau memberikan kepadamu dan kepadaku suatu pemahaman bahwa memang dia harus kembali ke sorga. Bukan hanya sekedar daripada pulang kampung, ya kan? Tapi kepulangan dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah untuk mengklaim daripada tahtanya. Dia dinobatkan secara sahnya sebagai raja yang menguasai kosmis. Nanti itu ada. Apa itu bahasa kerennya? Itu adalah alam sejagat raya ini loh. Semuanya. Sampai di sini paham? Wajahnya agak yang kayak gitu ya. Gitu. Saya bisa lihat soalnya dari sini. Ya kan? Terus belum bisa nih. Terus ke hidupku tuh apa dong gitu. Pahami dulu. Ya, jadi orang Kristen jangan datang ke gereja untuk mikir hari ini doaku yang ini udah saatnya dijawab Tuhan belum ya. Jangan. Nanti kalau hanya demikian kita akan menjadi orang-orang yang kemudian tidak akan datang ke Tuhan lagi, ke gereja lagi. Kita akan cari ya yang bisa jawab keinginan kita. Oke? Tapi kalau ketika kita kami sosolan, ya, ketika kita di rumah Tuhan, itu adalah untuk kita mengenal daripada Tuhan itu sendiri. Oke? Jadi murid-murid nggak suka, kita sendiri juga nggak suka Bapak Ibu. Sekarang kan kita membacanya menjadi suatu kisah. Ya kan, ada salib tapi kita udah tahu, nggak kayak kalau nonton belum tahu endingnya. Atau sekiranya pun kita nonton, kita udah bisa kira-kira nih, oh ini yang happy ending atau yang sad ending. Sad ending pun paling kan ya kita hanya memberikan beberapa tisu lah, ya kan. Tapi ya udah selesai. Lebih mudah untuk kita. Tapi nggak mudah ketika kita menjalaninya sebagai kehidupan yang nyata. Makanya banyak orang Kristen kan bisa ngomong, memang jalanmu bukan jalanku Tuhan. Kenapa? Karena ternyata jalan Tuhan itu tidak selalu yang namanya crown to cross. Tapi pasti, itu kepastian, yaitu cross to crown. Ada salib dulu, baru kepada kemuliaan. Amin. Amin ya, harus diaminkan. Saudara nggak mau aminkan pun kalau engkau anak Tuhan jalannya memang demikian. Ada banyak orang suka dengan kisah-kisah inspiratif yang dulunya padahal bukan siapa-siapa loh. Sekarang sudah jadi seseorang. Ketika dia bukan siapa-siapa, itu berbicara ada pergumulan, betul? Ada yang namanya merintis, ada yang namanya air mata, ada yang namanya keringat, ada yang namanya itu direndahkan, enggak dianggap segala macam. Sampai kemudian dia bisa menuju kepada yang bahasa manusia kita itu seseorang. Tapi ketika kita menjalaninya, siapa yang mau? Makanya Bapak Ibu sekalian, jika kita adalah orang tua, jangan ambil salib daripada kehidupan anak-anakmu. Amin. Sekiranya pun memang mereka harus menghadapi pergumulan, biar mereka menghadapinya bersama dengan engkau sebagai pendamping dan juga bersama dengan Tuhan. Ya, orang tua itu nggak bagus kalau yang namanya mengambil perjuangan daripada proses kehidupan seorang anak. Demikianlah juga dengan Tuhan.
Sebelum daripada coronation ada yang namanya cross dulu. Ada yang namanya salib dulu. Slide berikutnya. Nah, sebelum saya masuk pada kehidupan kita harus mengerti dulu itu. Nah, inilah daripada Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Judulnya itu kalau dari saya malam hari ini adalah Raja itu pergi untuk menerima kerajaan. Ayatnya yang ke-12. 2, 3 baca keras dan lantang untuk menghindari ngantuk. Berarti ngantuk semua ya? Amin. Slide berikutnya. Ini maksudnya. Raja yang pergi untuk menerima kerajaan. Sang bangsawan itu adalah Kristus. Oke. Kemudian tempat yang jauh itu adalah sorga. Menerima kerajaan itu adalah ditahbiskan, diberikan tahta yang memang sudah menjadi miliknya. Kemudian ada kata kembali, itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sudah atau belum? Tolong dijawab. Puji Tuhan, semuanya lulus ya. Nah, pola kerajaan ini yang Anda harus pahami. Oke, apa itu? Dikatakan bahwa Tuhan itu pergi dulu, makanya dia harus kembali ke sorga, kemudian menerima otoritas, baru ada kembali dalam kemuliaan. Di sini kita melihat suatu yang penting. Makanya ketika gereja hanya mementingkan Natal, yaitu kelahiran, kemudian juga mementingkan daripada kematian, yaitu Jumat Agung, kemudian kebangkitan yang itu Paskah, tanpa yang namanya kenaikan Tuhan Yesus, ini belum komplit. Oke? Kalau belum komplit, belum sempurna, maka nanti kita menjalani kehidupan kita juga dengan setengah daripada kemenangan. Nah, slide berikutnya. Oke. Sekarang kita berkejar-kejaran dengan waktu. Ini dia, tanpa kenaikan, Kristus itu tidak dinyatakan sebagai raja yang bertahta. Makanya penting dalam kekristenan kita harus merayakan dan mengerti firman tentang kenaikan. Karena kalau tidak kita sebut dia raja, kita tidak sebagai daripada yang di bawah pemerintahan sang raja itu. Oke? Berikutnya, slide saya cuma ada 30, jadi bertahanlah ya. Itu dia. Mazmur 110 ayatnya yang pertama, saya kasih yang pertama aja. Ini hanya ada 4 ayat 110 ini. Tapi ini berbicara hal yang penting tentang ascension, tentang kenaikan. Baca lagi, 3, 2, 1. Amin. Nah, kita kadang-kadang mikir nggak sih, kalau saudara jarang mikir atau nggak pernah mikir, saya sering mikir. Ya mungkin itu ya kenapa nanti kalau kasih salaman sama orang itu harus ke anak-anak kan kalau salaman, ayo salaman gitu. Terus, jangan tangan kiri, mana tangan manisnya? Tangan baik, harus tangan kanan. Soalnya ternyata di Alkitab juga kalau Tuhan Yesus itu duduknya di sebelah mana? Kanan, kenapa kok nggak kiri ya? Pernah nggak mikir? Lah yang tadi itu Bu, soalnya kanan itu lebih baik daripada kiri gitu loh gitu. Enggak itu sih. Tapi tetap kan namanya tangan kanan, tangan kiri ya harus dikasih fungsinya lah, betul? Tapi dalam dunia kuno, sebelah kanan ya roket itu sedang mencatat. Sebelah kanan, sisi kanan daripada suatu pemerintahan, kalau saudara nanti nonton ya film-film yang itu kolosal, yang kerajaan gitu ya. Orang terpenting itu selalu ditempatkan di sebelah kanan. Oke. Jadi ketika dikatakan duduklah di sebelah kananku ya, itu tempat daripada Kristus, itu adalah tempat yang tertinggi. Itulah raja. Paham? Maka kita sekarang mengerti, oke. Jadi hati-hati
Tuhanmu itu penyelamatmu, yes. Tapi Tuhanmu itu bukan hanya penyelamat. Kalau penyelamat kita bisa sih say thank you. Makasih loh ya. Kalau nggak gara-gara kamu keserempet aku tadi. Ya kan? Tapi ketika berbicara raja, penyelamat yang juga adalah raja. Bagaimana kamu memperlakukan raja? Halo? Nggak usah sampai raja. Presiden aja sekarang ketika kalau dia datang kamu berhadapan dengan seorang presiden, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa, Pak Prabowo gitu. Shalom Pak. Bisa kayak gitu? Nggak bisa. Benar ya? Sekarang raja. Hello? Raja berbeda dengan presiden. Raja berbeda. Levelnya berbeda. Betul? Raja itu yang tertinggi. Jadi kita nggak bisa sembarangan jika itu berhadapan dengan raja. Dan Kristus itu adalah raja. Pernahkah kamu berpikir demikian? Pernahkah kamu itu memperlakukannya benar-benar sebagai raja? Karena sekalipun kita itu tidak memperlakukan dia sebagai raja, dia raja enggak? Halo? Raja. Tapi jika kamu tidak memperlakukan dia sebagai raja, tidak heran sebagai orang Kristen yang hidup dalam dunia ini, kita lebih daripada terperangkap dengan sistem kerajaan dunia daripada kerajaan Tuhan. Karena Tuhanmu yang adalah rajamu, kamu tidak perlakukan sebagai raja. Simple, jika raja memberikan suatu mandat, bisa enggak kita deal-dealan? Jangan deh, buat deadline-nya itu dimundurin, rajaku. Ada kayak gitu? Enggak ada, enggak boleh. Ratu bersanding dengan raja. Tapi ketika Ratu Wasti tidak menerima panggilan daripada bojone, tapi juga adalah seorang raja, Ahasiweros itu, apa yang terjadi dengan Ratu Wasti? Halo? Pecat. Betul? Kembali lagi, saudara pasti pernah nonton film-film kolosal kan? Ketika kemudian itu Ibu Suri yang adalah ibunya, kalau sampai tetap maju, tapi ketika raja sudah bersabda, bisa sekalipun mama kurang ajar ya, aku masih ngelahirin kamu loh. No, mama anak. Tapi hari ini ketika aku berbicara kepadamu, aku berbicara sebagai raja, bukan sebagai anak. Paham di sini? Sekarang Tuhanmu bukan hanya sekedar Lord. Not just God, but He is King. Lumayan ya, dasarnya saya kasih ya. Lumayan, beberapa yang mau ngantuk aja gak berani, ini soalnya tentang raja gitu. Puji Tuhan. Slide berikutnya. Nah, sekarang tanggung jawab gereja. Kalau gereja bukan berbicara tentang gedung ini. Gereja, eklesia itu adalah engkau dan aku. Ya, cuman mengalami penurunan arti supaya gampang. Udah ke gereja belum? Gampangnya sebenarnya ya kalau mau presisi itu adalah sudah ke rumah ibadat belum itu. Bahkan bukan hanya bukan disebutnya rumah Tuhan, rumah tempat beribadah. Oke? Nah, tapi gampangnya kalau sekarang kan kita kan yuk ke gereja yuk. Gitu. Tapi gereja itu adalah engkau dan aku, orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, murid Kristus. Nah sekarang daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada tanggung jawab gereja. Ada tanggung jawabmu dan tanggung jawabku. Ini ada di dalam ayat yang ke-13. Tanpa saya perlu perintahkan lagi, saya hitung mundur, mari baca bersama. 3, 2, 1. Amin. Slide berikutnya ya. Nah, kita hidup di masa dari Ascension Day dan Second Coming.
kita hidup sekarang itu di masa daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang sudah dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang belum. Supaya nggak jadi orang Kristen yang on, ya. Oke, artinya adalah itu already but not yet. Artinya sudah tapi belum sempurna. Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, dia sudah mengklaim pemerintahannya. Jadi dia adalah raja, sudah, oke? Tapi ternyata kalau sudah, kok dunia masih kayak gini ya? Beberapa waktu yang lalu ada anak kami yang sudah menjalin hubungan cukup lama, ya. Hampir menuju ke 8 tahun. Lama ya, pacaran, courtship gitu loh. Nah terus gimana? Kok nggak ada satu kemajuan, persiapan menuju pada pernikahan gitu. Sang pacar yang laki-laki menjawab, soalnya dunia sedang tidak baik-baik aja Bu. Waduh. Lah kalau mau nunggu dunia baik-baik, kapan meritnya? Betul? Dunia memang tidak akan pernah baik-baik saja. Ya, nggak akan. Karena dunia udah jatuh dalam dosa. Dari mulai zaman itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia nggak pernah baik-baik saja. Oke? Jadi ada yang namanya sudah, yaitu Tuhan kita sudah menang, ya kan? Sudah jadi raja, tapi kita memang sedang ada dalam keadaan yang itu enggak mudah. Mengapa? Karena kerajaannya itu ya sudah bertahta, tapi masih ada yang belum tunduk, yaitu dunia. Make sense ya? Oke? Nah, makanya ketika sang bangsawan memberikan uang mina, di Lukas ini disebutnya uang mina, di Matiusnya itu disebutnya itu talenta. Ya, uang mina dikasih, lumayan dimodalin gitu kan. Ada yang 1, ada yang 2, dikasih modal deh. Kemudian sang raja ke tempat yang jauh, ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga. Kamu dan aku terima uang mina. Itu sebagai yang namanya kita dikasih waktu, kita dikasih kepercayaan daripada keluarga, kita punya yang namanya itu anak-anak gitu, pasangan, kita punya ini dan kita punya hidup, bisa hidup, oke? Itu uang minah kita. Maka artinya adalah tidak ada seorang pun orang Kristen yang itu boleh hidup pasif, nggak boleh. Seluruh hidup orang percaya itu bersifat penata layanan, stewardship. Artinya pengelola. Jadi Tuhan Yesus rajamu bukan? Tolong dijawab. Amin, berarti iya ya, amin itu kan artinya ya gitu kan. Kalau Tuhan itu adalah rajamu, kamu sekarang lakukan semuanya ya, yang sifatnya itu kamu bisa nikmati, tapi sebenarnya kamu itu lakukan itu adalah untuk sang raja. Itu kayak gitu tuh filosofinya. Betul ya? Makanya kalau saudara paham benar jabatan raja itu seperti apa, ketika kita nonton aja ya, kita jadi ngerti, oh kayak gitu, gak gampang ternyata ya. Makanya puji Tuhan, Tuhanmu yang adalah rajamu itu raja yang baik. Makanya kalau saudara nonton tuh kalau raja yang gak baik gimana coba? Celaka banget loh. Nah seluruh murid, seluruh daripada orang Kristen itu dipanggil untuk, itu salah maaf ya. Tidak dipanggil untuk hidup pasif ya. Oh iya tidak ada murid yang dipanggil untuk pasif. Padahal saya yang bikin, saya yang ini ya. Nah apa saja itu? Tadi saya sudah sebutkan. Ada yang namanya waktu kita, pikiran kita, uang kita. Tadinya setelah saya ngetik uang kita, saya hapus itu. Dek, nggak enak asumkan. Tapi enggak dong. Ya, justru jemaat harus ngerti gitu. Saya tulis lagi dengan penuh kepercayaan diri. Tolong jangan dilempar batu, oke? Uangmu, ya. Jadi waktumu, pikiranmu, uangmu, talentamu, bahkan keberadaan gereja ini semuanya
itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan raja. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Ketika kemudian sang raja datang kembali. Siapa di sini yang rindu kalau Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, kita masih ada, angkat tangan. Wah, hebat loh. Yulianto Lukman langsung angkat tangan. Berarti ya, kalau sampai Yulianto Lukman bisa hidup 100 tahun, nah itu ketika Tuhan Yesus datang, ya kan? Ketika Tuhan kita itu datang, ingat, dia datangnya itu sebagai apa? Raja, bukan lagi sebagai seorang manusia yang bisa untuk kemudian disalibkan. Udah selesai, dia raja. Ketika dia raja, ada yang namanya meminta pertanggungjawaban. Dan yang pertama, giliran itu semua yang ngantri, antrian yang pertama itu siapa? Orang Kristen. Itulah penghakiman, betul? Nah, kita tahu kisah ini. Ada yang ngomong ya, yang 5 sekarang aku sudah jadikan itu cuan jadi 10 sekarang. Kalau dalam Lukas ini, sang bangsawan itu bilang apa? Berarti kamu, kuberi kuasa atas 10 kota. Ingat ya, di Lukas ini berbicara tentang raja. Ketika raja itu artinya adalah kuasa. Kemudian datang yang satu. Bilang, nih satu, gak tak apa-apain. Tapi juga gak tak korup. Tak balikin persis seperti waktu dikasih. Sang bangsawan berbicara apa? Dihukum. Diambil itu semua, diberikan kepada siapa? Yang punya 10 kota. Bapak Ibu sekalian, jika engkau adalah rakyat, jika engkau adalah anak, jika engkau adalah masyarakat, jika engkau adalah orang yang dibawa daripada pemerintahan raja itu, coba kamu lihat, uang minamu itu sudah kamu lakukan dengan maksimal belum? Hidupmu, talentamu, pekerjaanmu, termasuk uang. Hati-hati loh. Kita bukan gereja yang itu begitu masuk, apa sebutannya ya? Apa? Janji iman. Saking gak pernah janji iman sampai lupa, ya kan? Janji iman, ya kan? Enggak. Tapi setiap anak-anak yang ada di dalam pemuritan, kamu harus benar-benar berhikmat. Kamu punya enggak suatu pengelolaan terhadap keuanganmu yang benar? Halo? Kalau dari mimbar ini sudah tidak lagi berani berkata kebenaran, dari mana kita mau dengar kebenaran itu? Amin? Ketika kita ya sampai, saya masih punya waktu ya, saya menambal gigi saya dengan BPJS. Oke, saya mau coba BPJS ini. Saya di fase 1 gitu, saya tambal gitu kan. Tahukah engkau ya, itu karena sebelum saya tahu, saya mencabut gigi bungsu saya. Kasih waktu saya cerita ya, oke? Saya cabut gigi bungsu saya. Saya pikir, ala paling berapa sih gitu ya, saya sudah nabung nih gitu loh. Ketika saya cabut gitu, ini gigi bungsu 4 gak beres semua gitu kan. Ini dicabut aja, iya makanya saya mau cabut karena yang satu ini udah sakit gitu. Saya gak pernah sakit gigi seumur hidup. Baru tahu karena gigi bungsu saya nyenderin gigi geraham saya. Sehingga gigi geraham saya bermasalah, gigi bungsu harus dicabut. Kemudian dokter bilang, ini ya Ci dicabut aja 4-4-nya malam hari ini. Waduh, saya nyiapin mental untuk 1 gigi. Oke, jadi saya bilang, oh jangan dok, ya kan, saya sudah survei. Rata-rata yang cabut itu pasti bengkak. Saya ingat sekali tanggal 16, kira-kira seminggu kemudian saya ini ada acara. Saya nggak mau, acaranya itu adalah acara wanita ini GBI, ya kan. Kan nggak enak, ya kan, maksud saya bengkak gitu loh. Udahlah muka saya juga cabi gitu kan. Nggak mau dok, 1 aja dulu gitu. Oh ya udah gitu. Nanti daripada 2 kali gitu, nggak apa-apa deh gitu. Saya nggak berpikir tentang uangnya, oke. Saya berpikir tentang bengkaknya wajah saya.
Ya kan, ya udah dicabut satu, gitu, gitu. Saya kerasa dizolimi, ya, gitu nggak ditemani lagi. Waktu saya mau bayar, saya terkaget-kaget. Harganya, waduh, saya sampai, kok mendadak sesak nafas ya? Waduh, gitu ya, itu latar belakangnya. Maka kemudian saya pikir, oh enggak, saya kan punya BPJS ya, gitu loh. Saya pakai BPJS, saya berangkat, saya ditambal, oke. Waktu ditambal, dokternya yang sudah senior ini, ya kan, ini saya disuruh tidur, oke, ya seperti biasa gitu. Saya juga siapin hati dan mental saya, gitu saya merem. Terus saya ya kan, Dek gitu, Puji Tuhan masih dipanggil Dek, ya kan. Ya dok gitu kan, saya kira disuruh buka mulut gitu, belum gitu. Ini coba gitu kan, dipegang gitu. Saya dalam keadaan tidur ya, dipegang saya, loh ini apa ini gitu. Nanti ya dibantu ya gitu, mulutnya dibuka, nanti ini disedot gitu. Saudara paham gak saya maksud apa? Saya nyedot airnya itu sendiri itu loh. Saya langsung merasa ngenes banget. Mas, ya ampun gitu. Sementara saya tuh deg-degan gitu, suaranya nying gitu ya. Ini maju itu dia ngomong agak ke kiri. Jadi saya tiduran sambil saya nyedot air liur atau air yang dari mesin itu sendiri. Cukup lucu ya. Jarang-jarang saya bisa lucu. Kisah nyata loh ini. Oh saya sedot sendiri tuh, saya ngerasa ya ampun ngenesnya gitu ya. Setelah selesai, di antara saya males ngomong aja, saya tanya dokternya, loh dok, apa nggak ada susternya toh? Dia bilang, iya susah sekarang cari suster. Loren ada nggak ya di sini? Loren kita punya perawat di sini satu gitu kan. Loh iya toh gitu. Bayarannya sangat amat kecil jemaat Tuhan. Dokternya bilang, dengan uang parkir di perumahan saya aja, gede uang parkirnya. Saya kaget. Masa sih? Saya pulang. Kedatangan saya yang berikutnya, kan namanya tambal gigi itu butuh konsisten ya. Ada kan tahap-tahapnya. Saya sepanjang 2 minggu ini ya, 2 minggu itu ya, saya itu terjadi suatu pertanyaan yang masa sih benar ya, yang namanya gaji daripada perawat itu kecil sekali untuk yang namanya ketika melakukan pelayanannya. Saya tanya kembali kepada dokter tersebut. Enggak salah loh jemaat Tuhan. Kecil sekali gajinya. Saudara paham? Saya sampai ya ampun saya langsung berdoa syafaat untuk negara dan bangsa saya ini. Ya kan? Dan saya berdoa untuk setiap suster-suster. Tapi maksud saya cerita ini adalah Bapak Ibu sekalian, jika engkau dipercayakan uang, berapapun itu, kamu berpikir enggak ketika kamu mengembalikan dan memberikannya kepada rajamu, itu nominal yang layak enggak sih? Saudara paham? Gitu loh. Atau kita merasa bahwa raja udah kaya gitu, enggak usah gitu. Tidak. Ketika engkau mengembalikan, itu dalam iman kita ada yang namanya persepuluhan, kemudian engkau menabur. Taburan yang paling bagus itu adalah tanah yang memang sudah diperuntukkan untuk engkau. Amin. Makanya jangan sampai ketika kalau kita mikir, aduh skincare lagi pengen yang ini nih, yang grade A nih gitu. Kita bisa loh ngasih uang yang segitu. Kita bisa loh ketika anak, ya kan? Anak saya di situ. Itu dia, ya kan? Nah, yang itu anak saya, ya. Itu ya kalau mau ikutin kata hati saya nggak akan mau ngelesin dia. Karena kayaknya investasi bodong ini. Ya kan? Renang ternyata dia malah jalan-jalan di supermarket. Ya kan? Bayangin coba. Jadi saya mikir, saya nanya, ya kan? Kamu kira itu duit malam-malam babe sablon sendiri ya? Waduh ya kan? Atau ya punya kacang si Jack tapi bukan sifatnya naik ke atas tapi setiap daunnya duit. Apa kayak gitu Tona? Itu kayaknya investasi bodong. Tapi sebagai orang tua yang baik, ngambil resiko enggak? Itu uang les renangnya sudah termasuk yang murah. Tapi tetap uang jemaat Tuhan. Paham? Kita ada itu. Ya, setiap orang yang sudah cukup dewasa, udah mikir, ini uang harus buat ini, buat ini, buat ini. Betul?
ketika itu kemudian, aduh ini kok agak-agak kurang ya, manajemen, ya kan, stewardship, ya kan, ini gimana ya, ya udahlah, yang buat aku enggak, anak tetap harus les, betul enggak? Tapi ketika kemudian masuk bagian jebret, itu untuk Tuhan, raja, malam ini kan kita bicara tentang raja gitu. Kamu berani mengambil jatah raja? Halo? Anda yang jawab? Enggak. Tidak bisa. Ketika kita mengambilnya, itu artinya apa? Penggelapan. Betul? Maka, hai jemaat Tuhan, kamu harus paham bahwa ketika kita merayakan kenaikannya, kamu harus ingat, rajamu itu bukan raja yang lemah. Betul? Rajamu itu raja yang kuat. Ketika kamu benar-benar paham akan hal itu, maka kekuatannya dia menjadi kekuatanmu. Si Tuhan? Oke? Baik, saya selesai. Slide yang berikutnya. Selesai kok masih ada slide-nya. Terakhir. Ya, ini dia. Saya selalu senang kasih pertanyaan. Soalnya kalau enggak ada pertanyaan, kita pulang bingung. Apa ya? Yang paling saya ingat adalah cerita tentang ketika ke dokter gigi celaka 12. Mohon jangan ya. Ini dia. Apakah Kristus akan menjadi raja? Bukan itu. Itu sudah. Oke? Yang menjadi pertanyaan yang harus kita bawa pulang hari ini adalah apakah hidup kita sudah tunduk kepada raja itu? Halo? Nah, kita jawab sendiri. Oke? Mari bangkit berdiri. Saya undang RPC. Ya, kok ternyata belum waktunya ya? Wow, luar biasa loh. Saya tidak melewati waktu, ya. Atau saudara rindu dikasih slide lagi? Amin. Ya, saudara bersukacita? Amin. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, Ascension Day, hari kenaikan Tuhan kita bersyukur kita hidup di negara yang luar biasa. Tadi Anda sudah dengar, ini dirayakan di negara kita. Ya, maka ketika kita merayakannya, kita enggak hanya bersyukur karena puji Tuhan ketambahan 1 tanggal merah. Katanya bulan Mei adalah bulan di mana paling banyak tanggal merahnya. Ini juga long weekend, tapi saya bersyukur sekali. Saudara semuanya malam hari ini, di jam yang termasuk peak ya, itu biasanya kalau ada acara enaknya jam-jam segini. Tapi saudara meluangkan waktu untuk Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara tadi datang meluangkan waktu untuk beribadah, kemungkinan besar saudara belum paham bahwa saudara datang untuk memberikan waktu yang memang itu waktunya raja. Amin. Itu hanya Tuhan. Kalau hanya Tuhan, kadang-kadang kita udah kasih, kita kerasa udah hebat banget. Tapi ketika dia itu adalah raja, itu pemahaman kita datang dengan takut dan gentar. Amin. Mari saya akan berdoa bagi saudara, bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kemenangan-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah raja yang bertahta. Sekalipun kami masih ada di dunia ini, kami masih ada di suatu kerajaan yang belum tunduk kepada Engkau. Tapi biarlah setiap kami sepenuhnya menyadari akan identitas kami. Bahwa kami ini tidak tunduk pada kerajaan dunia, tapi kami tunduk kepada Engkau, Raja kami yang kuat dan perkasa. Maka kami berdoa, ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap daripada putra-putrimu yang malam hari ini datang merayakan daripada kenaikan-Mu ke sorga. Biarlah kami memahaminya secara benar, bahwa Engkau Tuhan yang sudah bertahta, dan kami sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Maka biarlah kuat kuasa-Mu itu terus berada dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti kami tidak ada lagi di dalam perhambaan dosa. Kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Ketika kami bertanggung jawab untuk setiap daripada talenta uang mina yang telah Engkau beri dalam kehidupan kami, maka kami juga akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam kehidupan ini. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, dalam setiap daripada usaha yang kami kerjakan bagi Engkau,
kami tahu benar kami berjuang enggak buat diri kami sendiri ya Bapa. Oleh karenanya ya Tuhan, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami, biarlah kami menjalani kehidupan kami dengan pemahaman daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Katakan bersama, amin. Ya, kok gak nyanyi? Shalom. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita mau nyanyikan lagu Betapa Hebat. Sekali lagi setuju, saudara? Dari awal gak apa-apa. Ya. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan.
Sebelum kita tutup ibadah kita pada malam hari ini, bagi saudara yang sudah mempersiapkan persembahan, mari angkat persembahan saudara. Nanti persembahan bisa diberikan ketika kita akan pulang, ya. Mari kita angkat persembahan ucapan syukur kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih. Segala berkat dalam kehidupan kami tahu Tuhan sudah memberikan kepada kami sebagai bagian yang memang untuk kami peroleh. Maka kami mengucap syukur atasnya. Kami mengangkat persembahan kami ke hadapan-Mu. Tuhan, berkatilah. Sehingga ini menjadi taburan yang baik ya Tuhan. Biarlah setiap kami memberikan dengan kerelaan, dengan sukacita, dan dengan hati yang mengerti benar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dan memberikan berkat dalam kehidupan kami dengan berlimpah. Kami berikan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar setiap kami akan kembali dalam kehidupan kami, biarlah kami pulang sebagai utusan-utusan kerajaan Allah. Berkatilah kami, bersamalah dengan kami ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan, diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah anak-anak kita, sekolah dan kuliah mereka di dalam Tuhan. Dan diberkatilah lumbungmu yaitu pekerjaan, usaha, bisnismu di dalam Tuhan. Dan kiranya semua yang kita kerjakan, usahakan, doakan, direstui Tuhan berhasil. Pulanglah di dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Berkat di dalam Allah Tritunggal, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya kita alami setiap harinya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang